Dia dengan inisial IR. Itu ya, katakan bahwa Polda Metro Jaya Bang, istri sah gugat suami atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan, sementara ternyata si suami udah nikah siri dengan perempuan lain. di mata hukum ada punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda. Nah, ini dia lantai 3-nya. Studio aku. Lumayan ngap ya naik-naik ke atas. Ya Allah, kayak Harusnya kalau kamu baik, ya udah kasihan gitu ya. Maksudnya karena dia juga pernah di posisi itu. Yang ngelamar kakak ini dia udah punya istri gitu loh. Oke. Gimana ya kalau ya istrinya, istilahnya ya istilah. Menurut kamu kalau mami misalnya punya pasangan gimana? No, I don't want to. Ini kan merupakan hasil konsekuensi dari perbuatan yang dia secara sadar lakukan. Oke, terima kasih ya yang udah klik video ini. Selamat datang lagi di konten Tercengang TV. Konten yang membahas tentang berita viral dan kisah viral di Indonesia. Kali ini kita akan membahas ya tentang berita yang terbaru, dan ini masih hangat juga ya di media sosial manapun, mau di Instagram, TikTok ya, atau Facebook, yakni Mbak Inara Rusli. Dan ternyata ya, yang dikabarkan di media sosial, Mbak Inara itu telah berselingkuh ya dengan seorang pria yang udah punya istri ya. Siapakah pria ini? Pria ini tuh bernama Insanul Fahmi ya. Dia ini latar belakangnya pengusaha asal Medan ya. Dan ternyata juga Mas Insanul Fahmi ini udah punya istri sah ya, yakni Mbak Wardatina ya. Mbak Wardatina, dia itu seorang konten kreator ya. Untuk dikabar di media sosial itu ternyata si Mbak Wardatina itu merasa diselingkuhi ya. Cuman ini saya juga baru membaca dari sumber di Google ya. Pokoknya ini ternyata untuk Mbak Inara sendiri itu, dia itu untuk pembicaraan dia di podcast Atta Halilintar, katanya itu Mbak Inara itu mau dipoligami asalkan ya si Mas Insanul Fahmi itu mendapatkan izin sah ya dari Mbak Wardatina. Apakah betul ya untuk kabar yang beredar seperti itu ya? Tonton sampai akhir, karena di akhir video banyak fakta yang mencengangkan. Saya pengen klarifikasi dengan kamu. Pada bulan waktu Oktober, kamu deep talk dengan Mawa pada waktu itu. Kamu bicaranya, kamu mau menikah dengan wanita lain, atau kamu sudah menikah dengan wanita lain? Aku mau menikah. Wah, kamu. Aku bilang kan dulu kan adik pernah ngizinin gitu kan. Nah sekarang juga aku ngerasa kayak opsi yang kedua, kita jalanin ini sesuai koridor yang masih bisa kita kontrol, yang punya andil juga. Kalau di sini masih kalian masih bisa diskusi, oke ini aturan mainnya seperti ini aturan mainnya seperti ini, caranya seperti ini. Untuk dalam keluarga, artian poligami itu tuh harus ada kaitannya dengan keluarga. Gak ada urusan. Artinya pun gak ada urusan sama yang abang mau nikah aja bisa. Gak ada dosa sama abang. Harusnya bisa. Jadi kok misalnya mas dia kasih review jam-jam? Bisa. Cuman karena abang respect sama yang karena abang sayang sama yang abang ngomong, jawab langsung. Saya pikirin. Kalau kita mau jalanin adopsinya, kalau mau dikat juga, tapi dulunya ada konsekuensinya. Nggak usah langsung dijawab sekarang. Nanti malam kita sholat istighfar. CCTV itu video pada waktu tanggal berapa? Tanggal 8. Kami nikah. Dan itu setelah? Itu. Kami nikah dulu. Setelah menikah? Setelah menikah. Kamu yakin tentang itu? Iya, yakin. Kamu sudah menikah? Iya. Baru video yang diancam ke kamu itu adalah video itu setelah kamu menikah? Iya. Di rumah Inara? Di rumah Inara. Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Itu yang lagi kita cari tahu. Cuman ada dugaan sih, ini ada clue sedikit. Tapi ya itu diduga ya. Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya, karena aku udah ada punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda. Nah, ini dia lantai 3-nya.
studio Lumayan aku. ngap ya naik ke atas. Ya Allah, kayak panjat Maaf ya. tebing. Guys, ini apa nih? Ini berarti tempat kerja lo nih ya? Iya, ini ruang live aku di sini. Nih host aku juga live-nya juga di sini. Nih, ini studio podcast Oh, berarti ini kan? studio podcast. Iya. Oke, Ini untuk Starla belajar piano sama violin, itu biolanya dia. Ini meeting, timnya lagi pada meeting di sini. Jadi Meeting, ini ya. ruangan Meeting sambil serbaguna. Jadi ya Itu CCTV di rumahnya Ina ya? iya, tapi yang ngirimin kalau ke aku yang ngirimin abangnya Mawar. Bertanya kenapa sih? Kita nggak tahu ya takdirnya Allah juga. Tapi kenapa harus suami aku gitu? Kenapa harus suami aku yang kamu ambil? Maksudnya kamu udah pernah nih disakitin. Harusnya kamu bisa lebih memperbaiki diri. Kamu tuh udah tahu dia itu punya istri, tapi kamu malah mendekatin dia lagi. Kenapa kamu nggak mundur gitu? Kenapa kamu malah maju terus sampai kamu bilang, aku pastikan bukan dalam suami orang. Harusnya kalau kamu baik, ya udah kasihan gitu ya. Maksudnya karena dia juga pernah di posisi itu, pernah disakitin. Harusnya dia bisa lebih memperbaiki diri tanpa harus memberi luka kepada orang lain, kepada perempuan lain. Yang ngelamar kakak ini dia udah punya istri gitu loh. Gimana ya kalau ya istilahnya ya istrinya yang melamar. Ini kita ngomong kebetulan dapatnya dikasih sama Allah yang kayak gitu. Ya kalau misalkan dia Yang mencarikan istrinya ya? Iya, yang mencarikan istrinya ya. Dianya juga baik, dianya juga ngerti agama, dia juga takut sama Allah. Ya mau dapat yang gimana lagi coba zaman sekarang kan. Gitu. Kalau misalnya dia hubungan rumah tangga mereka fine-fine aja, nggak ada yang gimana-gimana. Terus si suaminya sendiri juga orang yang bertanggung jawab, orang yang beriman, kenapa enggak gitu. Selamat siang Bang Hotman. Bang, bisa nggak sih Bang, istri sah gugat suami atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan, sementara ternyata si suami udah nikah siri dengan perempuan lain? Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Ya, jadi selama belum ada pernikahan secara hukum negara, maka istri dari si cowok bisa mengadukan kalau ada bukti dugaan perzinahan. Iya. Kalau ada bukti. Tapi berarti- nikahnya sendiri tidak otomatis membuktikan adanya perzinahan. Harus bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Ya, itu yang agak susah di situ. Memang sih secara logika kalau orang sudah nikah siri, ya hampir dapat dipastikan sudah melakukan hubungan intim. Tapi tetap di mata hukum perlu pembuktian. Harus ada pembuktian bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Itu namanya perzinahan. Oh, berarti dalam bentuk apapun itu buktinya memang harus ada Bang? Harus ada. Kan bisa aja dia katakan kami udah nikah siri tapi puasa dulu gimana? Oh, iya. Nggak apa-ngapain dulu gitu. Kayak Hotman itu kan suka puasa gitu. Nah, kalau memang posisinya ini istri sah ini tidak mengetahui Bang, Mana lagi lo, rezeki babak lo tuh. Jadi ditanya dia kalau soal nikah siri sama dia nih. nah untuk posisinya kalau seorang istri sah itu nggak tahu ternyata kalau misalkan suaminya ini udah nikah siri itu gimana Bang? Bisa nggak sih dilaporkan? Oke, seorang istri, seorang suami yang menikah, ya, menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan Jadi surat. ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini, itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Gitu. Berarti kuat nggak sih Bang untuk melaporkan sang suami ini? Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Cuma masih perlu pembuktian apakah mereka sudah melakukan hubungan intim. Oh, iya. Kalau tanpa hubungan intim tidak ada perzinahan. Intinya kembali lagi di perhubungan intim itu ya Bang ya? Ya, pokoknya perzinahan harus ada hubungan intim. Nah, bisa aja si cowok mengatakan, kami sudah kawin siri tapi aku cuti dulu 3 bulan gitu. Nah ternyata si istri sahnya juga ini
nggak tahu bang kalau misalkan si istri sirihnya ini juga nggak tahu kalau misalkan si suami ini cerai. Dia bilangnya cerai, tapi di satu Ya, tapi kan nggak bisa loh. Kalau cuma ditalak doang tapi belum ada putusan pengadilan, berarti belum terjadi perceraian. Oh. Ya mas, itu dia masih sebagai istrinya. Iya. Jadi kalau nikah lagi harus minta izin istrinya. Oh. Membenarkan bahwa Polda Metro Jaya yang mengetahui peristiwa ini, dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditemukan oleh pelaku. Ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya untuk meminta keterangan dari para saksi-saksi, termasuk nanti pada saat ada barang bukti dan kita lakukan analisa pendalaman. Itu perlu waktu dan kami membenarkan ada laporan. Barang bukti apa aja mungkin sudah diserahkan? Kan belum diserahkan, makanya nanti pada saat proses pemeriksaan. Untuk inisial IR itu apakah Indra Rusli Pak? Untuk inisial Indra Rusli benar nggak? Benar tidak? Iya, dengan inisial IR. Itu ya. Untuk Ya, tetap ditahan dalam undang-undang pasal 284 KUH. Jadi pemanggilan untuk rencana pemanggilan apa Pak? LP baru diterima hari ini. Ya. Tapi apakah dalam minggu ini Pak pemanggilannya? Kan Mami sama Didi udah nggak bisa bareng-bareng lagi karena Mami sama Didi sudah talak 3. Jadi talak 3 itu kondisi dalam Islam masing-masing dari kita kalau untuk bisa bareng lagi harus nikah sama orang. Different person. Ya. Karena kalau balik lagi jatuhnya sama seperti pacaran. Menurut kamu kalau Mami misalnya punya pasangan gimana? A new one? No, I don't want to. I don't want. Why not? No. Kan mata kamu Mami harus ada yang jagain. Let Ali be there. I'm still not sure about it. Oke. Tapi kamu nanti akan mencoba untuk bisa mengenal orang lain kan? Whether maybe he's kind of a good person or not. Will you help Luzan me? or not? Yeah. Will you help me? Okay. Thank you. You're such a good daughter. Kamu tahu nggak? Apapun yang terjadi, apapun yang orang lain katakan tentang kamu, apapun yang kamu lakukan, Mami itu sayang sama kamu. No matter what. Kamu nggak perlu menjadi orang yang luar biasa, nggak perlu menjadi orang yang spesial atau orang yang bertalenta. Nggak. Cukup jadi diri kamu aja. Oke, terima kasih ya yang udah menonton video sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita tentang Inara Rusli terbaru. Kabar Inara Rusli sebagai orang ketiga dalam rumah tangga konten kreator Wardatina Mawa dan pengusaha kopi asal Medan Insanul Fahmi masih terus disorot. Kendati Inara Rusli masih bungkam, video-video lawasnya terkait pernikahan kembali viral. Salah satunya kesediaan Inara untuk dipoligami. Dalam sebuah podcast bersama Atta Halilintar, Inara mengaku mau dipoligami, tetapi dengan sejumlah syarat ya. Kala itu Atta dan Aurel Hermansyah memberikan perumpamaan apabila Inara dilamar pria yang telah beristri. Mantan istri Virgun tersebut kemudian mengaku mau asalkan mendapatkan izin dari istri sang pria. Gimana ya istilahnya kalau istrinya yang melamar? Ini kita ngomong kalau dapatnya kayak gitu ya. Ucap Inara memulai kalimatnya dikutip Rabu 26 November 2025. Kalau yang mencarikan istrinya, dianya juga baik, ngerti agama, dianya juga takut sama Allah. Ya mau dapat yang gimana lagi coba zaman sekarang kan? Ungkap ibu 3 anak tersebut. Menurut Inara, asalkan hubungan rumah tangga calon suaminya dengan istri pertama baik-baik saja,
dia akan bersedia ya. Kalau misalkan dia hubungan rumah tangga mereka fine-fine aja, nggak ada yang gimana-gimana, terus suaminya sendiri juga orang yang bertanggung jawab, orang yang beriman, kenapa enggak gitu? Jelasnya tak menutup kemungkinan. Jadi bagaimana menurut netizen? Apakah kabar yang beredar di media sosial sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Tulis ya di kolom komentar.